Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa, selamat bertemu lagi. Mudah-mudahan kesehatan dan semangat selalu ada pada kita semua, apalagi para siswa yang masih berusia sangat muda, kelas 8. Untuk itu mari pada pertemuan kali ini kita cermati, kita berusaha untuk menguasai materi kita. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah materi dengan pokok bahasannya merajut manusia dan masyarakat berdasarkan Pancasila. Selanjutnya kompetensi inti yang kita bahas, kita pelajari adalah memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Adapun kompetensi dasar yang kita bahas adalah KD-nya KD 31, yaitu memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke para siswa, yang selanjutnya marilah sama-sama nanti kita cermati materi kita. Silahkan kita mulai, kita buka PowerPoint kita. Yang pertama kita lihat yaitu bab 1, merajut manusia dan masyarakat berdasarkan Pancasila. Selanjutnya materi pokoknya adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga adalah membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Untuk pertemuan pada hari ini kita hanya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke para siswa, adapun tujuan-tujuan yang akan kita capai, yang pertama dilihat dari aspek spiritual, yaitu bagaimana kita bisa menghargai dan menghayati ajaran agama yang kita anut. Masih ingat kan? Kalian semua punya agama, punya keyakinan yang sama-sama, karena kita di MTS jelas agama kita adalah agama Islam. Nah, selanjutnya maka kita harus selalu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kalau mulai pertama tadi kita mulai, berarti kita mulai dulu, tadi belum ya. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdoa ini, membaca ini, nanti apa yang kita inginkan dapat tercapai. Ya. Selanjutnya kemudian kita harus selalu mengucapkan salam sebelum dan sesudah pembelajaran. Tadi sudah Pak Adi sudah mulai dengan mengucapkan assalamualaikum, dan kalian juga sudah membalas dengan waalaikumsalam ya. Kemudian yang selanjutnya menerima semua anugerah Tuhan. Ingat bahwa kita semua adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang harus selalu bersyukur dengan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Yang selanjutnya tujuan aspek sosialnya adalah menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu dengan cara apa? Kita harus selalu bersikap jujur. Nah ya, jujur itu orang Jawa bilang, kalau orang yang jujur nanti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi kalau tidak jujur kita akan hancur. Nah, indikatornya apa? Indikatornya jangan sampai kita ingin berusaha untuk mencontek dalam mengerjakan ulangan atau ujian ya. Jangan kita berusaha sendiri ya, berarti kalau nilai kita jelek berarti kita belum siap. Maka kita introspeksi untuk selanjutnya kita belajar lebih jauh. Kemudian mengakui kesalahan dan kekurangan yang dimiliki. Ingat bahwa manusia itu tempatnya salah ya. Jadi kita harus selalu introspeksi diri
kita selalu salah ya harus selalu minta maaf, tapi jangan berusaha untuk mengulangi lagi. Terus jangan sampai kita menjadi plagiat atau mengambil, menyalin hasil karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Berarti nanti seakan-akan itu adalah karya kita. Oke, para siswa, kita lanjutkan. Kemudian dilihat dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Maka ini yang pokok, ini yang kaitannya dengan apa? IQ kita. Setelah pembelajaran kita harus bisa mengerti tentang dasar negara. Kemudian menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang selanjutnya dapat menjelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Dan selanjutnya lagi dapat menyusun hasil telaah Pancasila yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita cermati tadi, apa itu Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir adalah kita bisa menyajikan hasil telaah Pancasila sebagai dasar negara. Oke, para siswa, kita lihat lagi, kita baru mulai, berarti coba dibuka buku paketnya di bab pertama itu ya, kita amati di situ terdapat gedung-gedung yang mencangkar langit. Ingat, kita di tempat kita sebelah madrasah kita banyak sekali hotel-hotel sekarang, gedung-gedung berbintang. Itu karya siapa? Itu buat siapa? Ternyata buatan manusia. Tapi dari mana itu semuanya? Semua adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, karena Allah memang memberikan alam ini untuk manusia untuk dikembangkan. Caranya apa? Di situ dengan belajar, itu ada gambar belajar, kemudian bagaimana kita mengolah lingkungan kita dengan traktor dan sebagainya. Nah, lihat kemudian ada lagi di situ gambar apa saja itu. Nah, mari silahkan dicermati dan nanti bisa menjadi bahan kalian untuk dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Kemudian kita mulai dari telaah kita ya. Ada suatu bacaan ini di buku kita di halaman 2, sakti tidaknya Pancasila. Nah, itu kaitannya di situ. Apakah betul? Nah, ternyata betul. Maka kemudian kita lihat kemarin tanggal 1 Juni ada hari lahir Pancasila. Tanggal berapa itu, 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Karena apa? Karena ternyata Pancasila itu banyak sekali orang-orang pihak lain yang pengen agar itu diganti dengan ideologi atau dasar yang lain, sehingga di situ nanti tidak ada agama, tidak ada apa-apa. Tetapi karena Pancasila memang itu adalah milik bangsa Indonesia yang lahir di Indonesia, ternyata kesaktiannya dapat diandalkan, dapat kita lihat sampai sekarang masih tetap eksis. Oke, para siswa, kita lanjut. Nah, baru sekarang kita mulai dengan materi kita yang pokok, yaitu apakah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di situ bisa kalian lihat, Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila dijadikan sebagai dasar, landasan, pedoman dalam mengatur penyelenggaraan negara. Manfaat dasar bagi suatu negara adalah apa? Sebagai pijakan, sebagai pedoman, arah dasar dalam mengatur menyelenggarakan kehidupan bernegara. Jadi apa saja, bagaimana negara mau diapakan, itu ada dasarnya. Sehingga jika suatu negara tidak memiliki dasar negara, maka negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Bagaimana kalau tidak memiliki arah dan tujuan? Ya kita akan bingung, mau jalan kok ngerti mau tujuan mau kemana. Nah, seperti sabut yang dilempar di sungai, di lautan, akan terombang-ambing, tidak jelas arahnya. Maka mari jangan sampai itu kita kacau, jangan sampai kita tidak tahu tujuannya. Maka kita pegang teguh dasar Pancasila sebagai dasar negara yang sifatnya adalah fundamen dasar ya. Oke. Kita lanjut. Yang kedua adalah fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan apa? Merupakan norma tertinggi bagi bangsa Indonesia, aturan tertinggi bagi bangsa Indonesia, dan menjadi sumber dari segala sumber hukum. Artinya apa? Aturan-aturan yang lain yang semuanya tidak boleh bertentangan, harus bersumberkan pada Pancasila, berpedoman pada Pancasila. Oke, para siswa, kita lanjut. Yang kedua, materi pokok yang kedua kita adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apakah pandangan hidup itu?
ya. Nek kalau pandangan hidup bisa itu perseorangan mengartikan bahwa pandangan hidup itu adalah nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh seseorang yang dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku. Jadi orang mau berperilaku, mau berbuat harus punya pedoman. Bagi suatu negara apa? Pandangan hidup adalah pegangan hidup sebuah bangsa yang berupa nilai-nilai untuk digunakan sebagai pedoman petunjuk dalam bersikap dan bertingkah laku, serta menentukan tindakan dalam berbagai persoalan di berbagai kehidupan bangsa dan negara. Ingat, negara kita banyak sekali persoalannya, banyak sekali tantangannya, banyak sekali yang harus dilakukan, ya. Apalagi tantangannya banyak sekali, meliputi apa? Ideologi, politik, sosial, budaya, hankam, atau sering oleh orang sering disebut dengan ipolek sosbud hankam. Itu ada semua, ada terus, ya. Kemudian pandangan hidup bangsa adalah nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan, aktivitas dalam kehidupan di semua bidang. Jadi semua tadi kemudian kita selalu berpedoman agar kita tidak salah arah. Gitu kira para siswa. Mudah-mudahan kalian semua tidak bingung, ya, sambil nanti dibaca lagi, diulang lagi di berbagai sumber. Kemudian materi kita untuk kali ini cuma 2 materi tersebut yang pokok, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, kemudian yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang selanjutnya, besok pertemuan yang selanjutnya adalah arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Silahkan itu menjadi tugas para siswa, ya, untuk membaca, untuk mencermati, sehingga pada waktu pembelajaran besok tidak akan bingung lagi, langsung kita bisa klop, langsung bisa paham tentang hal tersebut. Mungkin itu dulu para siswa pertemuan pada pagi hari ini, dan saya mohon untuk dipelajari lagi, dibuka lagi materi kita di buku paket maupun internet. Dan mari pertemuan ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, semangat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.